Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang sifat iri berujung petaka, santet berbalik ke diri sendiri. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Kertowono, yang terletak di pelosok Jawa Timur, kehidupan warganya berjalan dengan damai dan sederhana. Desa ini dikelilingi perbukitan hijau dan sawah yang terbentang luas. Rumah-rumah di desa masih mempertahankan nuansa tradisional, terbuat dari kayu jati dan bambu, dengan atap genting tua yang kusam dimakan usia. Di pagi hari, suara ayam berkokok membangunkan warga, berpadu dengan alunan adzan subuh yang berkumandang dari musola kecil di tengah desa. Para penduduk di desa ini hidup dengan bercocok tanam dan berdagang. Mereka saling mengenal satu sama lain, menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kekeluargaan. Namun, di balik ketenangan tersebut, rasa iri dan dengki ternyata bisa tumbuh di hati seseorang. Di desa itu, tinggal seorang pria bernama Pak Ahmad. Ia adalah seorang pedagang sembako yang sukses dan dihormati oleh warga setempat. Warungnya yang terletak di pinggir jalan utama desa selalu ramai dikunjungi pembeli. Bahkan warga dari desa sebelah pun sering berbelanja di sana. Keberhasilannya tidak hanya disebabkan oleh keuletan bekerja, tapi juga karena sifatnya yang jujur, dermawan, dan religius. Setiap Jumat malam, Pak Ahmad mengadakan pengajian rutin di rumahnya, mengundang para tetangga untuk berdoa bersama dan berbagi ilmu agama. Pak Ahmad memiliki seorang istri bernama Bu Aminah yang dikenal lembut dan suka membantu warga yang kekurangan. Mereka dikaruniai dua anak yang berprestasi, satu sudah bersekolah di kota dan satu lagi membantu di warung saat waktu luang. Kehidupan keluarga ini tampak harmonis dan penuh berkah, yang membuat mereka disegani sekaligus dikagumi. Namun, di sisi lain desa, tinggal Pak Warto, seorang petani yang nasibnya tak seberuntung Pak Ahmad. Pak Warto dikenal sebagai pria yang mudah marah, sering mengeluh tentang hidupnya yang serba kekurangan. Sawahnya sering gagal panen karena hama dan cuaca buruk, membuat hasil pertaniannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Rumahnya tampak lebih kusam, dengan dinding bambu yang sudah mulai rapuh dan perabotan yang tampak usang. Setiap hari, Pak Warto hanya bisa melihat kesuksesan Pak Ahmad dengan hati yang semakin gelisah. Warungnya yang sepi kontras dengan warung Pak Ahmad yang ramai. Ketika melintasi warung Pak Ahmad, ia sering melihat pembeli yang datang silih berganti, bahkan beberapa di antaranya memuji kebaikan Pak Ahmad secara terbuka. Kenapa rejeki Ahmad bisa sebanyak itu? Aku kerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya cuma cukup buat makan hari ini saja, gumam Pak Warto dengan wajah murung saat pulang dari ladang. Rasa iri itu lama-kelamaan berubah menjadi kecurigaan yang tak berdasar. Pak Warto mulai berpikir bahwa kesuksesan Pak Ahmad pasti ada campur tangan ilmu gaib atau pesugihan. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Pak Warto berbicara dengan istrinya, Bu Siti, di dalam rumah mereka yang remang-remang diterangi lampu minyak. Bu, aku yakin Ahmad itu pasti main pesugihan. Masa sih orang biasa bisa sukses secepat itu? Kita harus kasih dia pelajaran. Biar tahu rasa, kata Pak Warto dengan nada penuh dendam. Bu Siti yang sedang menyiapkan nasi untuk makan malam terkejut mendengar ucapan suaminya. Ia menatap Pak Warto dengan wajah khawatir. Pak, jangan suzon begitu. Rejeki sudah ada yang atur. Pak Ahmad itu orang baik, sering bantu warga yang kekurangan. Jangan sampai kita berbuat dosa dengan menduga yang bukan-bukan, ujarnya lembut, berharap suaminya sadar. Namun, bisikan kebencian yang sudah terpatri di hati Pak Warto lebih kuat dari nasihat istrinya. Malam itu, ia duduk termenung di beranda rumah, menatap sawah yang gelap gulita. Hujan masih rintik-rintik, dan dalam pikirannya hanya ada satu hal, menghancurkan kebahagiaan Pak Ahmad. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan Bu Siti, Pak Warto pergi ke desa sebelah. Ia menemui seorang dukun tua bernama Mbah Kromo, yang dikenal memiliki ilmu hitam yang kuat. Dengan membawa seikat hasil panennya sebagai sesajen, Pak Warto mengutarakan niat jahatnya. Mbah, saya ingin membuat seseorang merasakan derita seperti yang saya alami. Bisakah Mbah membantu saya mengirimkan santet?
Tanyanya dengan suara lirih namun penuh amarah. Mbah Kromo tersenyum tipis, menatap Pak Warto dengan tatapan tajam. Kamu tahu akibatnya, kan? Santet itu bukan mainan. Sekali dikirim, pantang kembali kecuali dengan tumbal, jawab sang dukun dengan suara bergetar. Namun, kebencian telah menguasai hati Pak Warto. Ia mengangguk mantap, siap menerima konsekuensinya. Tanpa ia sadari, keputusan itu akan menjadi awal dari teror yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Sejak malam pertemuan dengan Mbah Kromo, Pak Warto mulai menanti hasil dari perbuatannya. Dukun tua itu telah memberikan sebuah kain kafan kecil yang digulung rapi dengan benang merah, yang katanya sudah dirapal dengan mantra khusus. Letakkan ini di depan rumahnya tengah malam. Santet akan mulai bekerja, kata Mbah Kromo dengan suara berbisik. Pak Warto menuruti semua arahan itu dengan penuh keyakinan. Tengah malam, ia menyelinap ke halaman rumah Pak Ahmad, menyelipkan kain kafan itu di bawah pot bunga dekat teras, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Keesokan harinya, suasana di rumah Pak Ahmad tampak seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda aneh. Warungnya tetap ramai dengan pembeli yang silih berganti. Pak Ahmad pun tetap melayani dengan ramah, seakan tak terjadi apa-apa. Namun, saat malam tiba, sesuatu mulai berubah. Pak Ahmad yang biasanya sehat tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat, dan napasnya terengah-engah. Bu Aminah panik, mencoba memanggil dokter desa. Namun, anehnya, begitu dokter datang, Pak Ahmad tampak normal kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, malam berikutnya, teror semakin menjadi. Pak Ahmad mulai merasakan nyeri hebat di dadanya seperti ditusuk-tusuk. Setiap kali hendak tidur, ia mendengar suara bisikan samar di telinganya, seperti suara seseorang yang menggumamkan mantra. Lantai rumah bergetar halus, dan lampu minyak di ruang tamu tiba-tiba berkedip-kedip. Bu Aminah yang ketakutan segera memanggil seorang ustaz bernama Ustaz Ridwan, tokoh agama yang dihormati di desa. Setelah memeriksa keadaan Pak Ahmad, Ustaz Ridwan menggelar doa bersama di ruang tamu. Dalam suasana hening itu, suara ketukan keras terdengar dari jendela, meskipun di luar rumah tidak ada siapa-siapa. Ini gangguan sihir, gumam Ustaz Ridwan dengan serius setelah selesai berdoa. Pak Warto, yang mendengar kabar bahwa Pak Ahmad mulai sakit, merasa puas. Ia mengira santetnya berhasil. Namun, yang tidak ia sadari, Ustaz Ridwan dan keluarga Pak Ahmad tidak tinggal diam. Mereka terus memperkuat doa dan melakukan ruqyah. Malam ketiga, keadaan semakin aneh. Pak Ahmad yang sudah berangsur membaik mulai melihat bayangan hitam di sudut kamarnya. Bayangan itu berwujud sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Namun, ketika Ustaz Ridwan melantunkan ayat-ayat suci, bayangan itu perlahan menghilang disertai suara jeritan mengerikan. Sementara itu, di rumah Pak Warto, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Istri dan anaknya mulai sering mengigau di malam hari. Bu Siti terbangun dengan luka goresan di lengannya, sementara anak perempuannya mengeluh mendengar suara-suara aneh dari bawah kolong tempat tidur. Pak Warto yang awalnya merasa puas, kini mulai dihantui rasa cemas. Ia tak menyadari bahwa santet yang ia kirimkan mulai berbalik arah. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Sukatani. Angin berdesir kencang, membuat dedaunan di sekitar rumah Pak Warto bergetar hebat. Pak Warto terbangun karena suara tangisan pelan yang berasal dari kamar anaknya, Sari. Dengan langkah tergesa, ia membuka pintu kamar. Sari duduk di pojok ruangan, tubuhnya gemetar hebat, matanya kosong menatap sudut ruangan. Sari, ada apa, Nak? Pak Warto mengguncang bahu anaknya. Sari tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah lemari kayu tua di sudut kamar. Dengan jantung berdegup kencang, Pak Warto membuka lemari itu perlahan. Kosong. Tapi saat ia menutup kembali, suara berbisik mengerikan terdengar. Kembalikan, kembalikan. Pak Warto tersentak mundur. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Suara itu semakin menjadi-jadi, terdengar dari segala penjuru rumah. Bu Siti, istrinya, datang dengan wajah pucat. Pak, di dapur ada suara orang tertawa. Pak Warto merasa ketakutan, tapi ia masih berusaha menyangkal dalam hati bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun,
Saat mereka kembali ke kamar, Sari tiba-tiba tersentak dan berteriak histeris. Mulutnya menyebut kalimat yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Dia datang. Mereka marah. Pak, mereka mau mengambil nyawa kita. Pak Warto yang sudah tidak tahan lagi segera menghubungi Mbah Kromo. Namun, tak ada jawaban. Rumah dukun itu gelap, seperti sudah lama ditinggalkan. Sementara itu, di rumah Pak Ahmad, keadaan berangsur pulih. Setelah beberapa malam melakukan ruqyah dan berdoa bersama, kesehatan Pak Ahmad membaik. Warungnya pun kembali ramai, seakan tidak ada kejadian apa-apa. Namun, Pak Ahmad merasa ada sesuatu yang janggal. Pada malam yang sama ketika keluarga Pak Warto diteror, Pak Ahmad bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok berjubah hitam dengan wajah pucat berdiri di depan rumahnya. Sosok itu berbisik, "Santet telah berbalik, mereka yang berbuat, kini merasakan akibatnya." Pak Ahmad terbangun dengan tubuh menggigil. Namun ia merasa tenang, seolah sudah ada perlindungan yang tak kasat mata di rumahnya. Di rumah Pak Warto, teror memuncak. Malam berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Sari kembali kesurupan. Kali ini, suara yang keluar dari mulutnya bukan suara anak kecil, melainkan suara berat yang menggelegar. "Kalian tamak, kalian akan menerima akibatnya." Pak Warto yang ketakutan segera bersimpuh, memeluk tubuh anaknya sambil menangis. Ia menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Sosok hitam besar mulai menampakkan diri di pojok ruangan, tubuhnya perlahan membesar dengan tatapan mengancam. Tiba-tiba, terdengar suara adzan subuh dari masjid desa. Suara itu bergema memenuhi seluruh rumah. Sosok hitam itu menghilang dengan jeritan memilukan. Sari tersungkur lemas di pelukan ibunya. Pak Warto tahu, ini belum berakhir. Ia harus segera mencari jalan untuk menghentikan semua ini. Pagi itu, setelah semalam penuh diteror kejadian mengerikan, Pak Warto memutuskan pergi menemui seorang pemuka agama yang dikenal bijaksana, Kiai Rahman. Dengan tubuh gemetar dan mata sembab, ia menceritakan segala yang terjadi, termasuk rasa iri yang mendorongnya mencari jalan pintas dengan bantuan Mbah Kromo. Kiai Rahman mendengarkan dengan seksama, wajahnya penuh ketenangan. Setelah Pak Warto selesai bercerita, Kiai Rahman menghela napas panjang. "Pak Warto, apa yang Bapak lakukan adalah kesalahan besar. Santet itu bukan hanya mencelakai orang lain, tapi juga merusak kehidupan sendiri. Rasa iri dan dengki itu penyakit hati yang membuat kita lupa bersyukur." Pak Warto mengangguk lemah. "Saya menyesal, Kiai. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Keluarga saya terus diteror." Kiai Rahman menatapnya dengan tatapan penuh belas kasih. "Pak Warto, kita harus membersihkan rumah Bapak dari energi negatif ini dengan doa dan tobat yang sungguh-sungguh. Tapi perlu diingat, semua ini terjadi karena perbuatan Bapak sendiri. Hanya dengan berserah diri kepada Allah dan benar-benar menyesal, semuanya bisa terhenti." Ritual pembersihan dimulai. Malam harinya, Kiai Rahman bersama beberapa santri mendatangi rumah Pak Warto. Mereka menggelar pengajian, membaca ayat suci Al-Quran dengan suara lantang yang menggema di setiap sudut rumah. Saat pembacaan surat Yasin dimulai, terdengar suara gemuruh dari dalam kamar Sari. Tiba-tiba, lampu di rumah padam, hanya menyisakan cahaya lilin yang berkedip lemah. Suara tangisan dan jeritan sayup-sayup terdengar dari dapur. Sosok hitam yang sebelumnya meneror kembali muncul, namun kali ini tampak lebih lemah dan seperti tersiksa dengan lantunan ayat suci. Pak Warto yang ketakutan memeluk istrinya erat. "Tolong kami, Kiai." Kiai Rahman terus melanjutkan doa dengan penuh keyakinan. Sosok hitam itu mulai mengecil, mengerang kesakitan hingga akhirnya menghilang dengan suara gemuruh menggelegar. Setelah selesai, suasana rumah mendadak tenang. Aroma harum melati yang menenangkan memenuhi ruangan. Pak Warto tersungkur, menangis terseduh-seduh. "Kiai, saya benar-benar menyesal. Saya ingin bertobat." Malam itu, setelah ritual pembersihan selesai, rumah Pak Warto kembali tenang. Tidak ada lagi suara aneh atau bayangan mengerikan yang muncul. Namun, Kiai Rahman memperingatkan, "Pak Warto, ini belum sepenuhnya selesai. Efek dari perbuatan buruk bisa berbalik.
Hati-hati dengan perasaan bersalah yang berlarut. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari rumah Mbah Kromo, dukun yang membantu Pak Warto melakukan santet. Ia ditemukan terbaring lemah di depan rumahnya dengan tubuh membiru seperti terkena racun. Warga yang menemukan melaporkan bahwa Mbah Kromo terus mengigau menyebut nama Pak Warto dan keluarganya. Tidak lama setelah itu, Pak Warto mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok hitam yang pernah meneror rumahnya, kini melayang di depan rumah Mbah Kromo dengan tatapan marah. Sosok itu berbisik dengan suara mengerikan, "Aku butuh yang baru. Kamu sudah lepas, tapi dia tidak." Ternyata, energi santet yang terlepas dari tubuh Sari, anak Pak Warto, berbalik kepada Mbah Kromo. Sang dukun yang sebelumnya mengendalikan kekuatan itu kini menjadi korban dari energi negatif yang ia lepaskan. Teror berlanjut di rumah Mbah Kromo. Warga yang penasaran mendatangi rumah Mbah Kromo mendapati suasana yang mencekam. Aroma anyir menyengat tercium, lampu-lampu rumah padam, dan suara gemerisik daun seolah berbisik di telinga mereka. Beberapa warga yang masuk melihat bayangan hitam berkelebat di dalam rumah, membuat mereka lari ketakutan. Pak Warto yang mendengar kejadian ini merasa dihantui rasa bersalah. Ia menemui Kiai Rahman lagi untuk meminta petunjuk. "Kiai, apakah ini semua salah saya? Apakah saya harus meminta maaf padanya?" Kiai Rahman mengangguk dengan tegas. "Pak Warto, meminta maaf itu penting, tapi yang lebih penting adalah benar-benar meninggalkan semua perbuatan syirik ini dan terus mendekatkan diri kepada Allah." Malam itu, Kiai Rahman memimpin doa di rumah Mbah Kromo. Sayangnya, kondisi Mbah Kromo sudah semakin parah. Tubuhnya menghitam, ia mengigau dengan suara yang aneh dan tidak bisa lagi bicara dengan normal. Malam yang mencekam terus berlanjut. Suasana di rumah Mbah Kromo semakin mengerikan. Suara rintihan dan tangisan samar terdengar dari dalam rumah, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Warga desa mulai ketakutan untuk sekadar melintas di depan rumah tersebut. Pak Warto yang merasa bertanggung jawab, memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Kromo bersama Kiai Rahman dan beberapa warga. Saat mereka tiba, suasana begitu mencekam. Rumah tampak gelap, hanya diterangi lampu minyak yang hampir padam. Bau anyir dan busuk semakin menyengat. Ketika mereka membuka pintu, tubuh Mbah Kromo ditemukan terbaring kaku di ruang tamu dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar, seolah ia meninggal dalam ketakutan luar biasa. Di sekitar tubuhnya terdapat bekas jejak kaki hitam yang mengarah ke sudut ruangan, namun jejak itu berhenti begitu saja, menghilang seakan menguap. Kiai Rahman segera membaca doa-doa dan mengajak warga untuk mengiringi jenazah dengan tahlil. Namun, beberapa warga yang ikut menyaksikan mengaku melihat bayangan hitam muncul di jendela rumah, mengawasi mereka dengan tatapan tajam. Rahasia terungkap. Setelah pemakaman Mbah Kromo, Kiai Rahman mengumpulkan warga dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah akibat dari perbuatan syirik dan hasad. Pak Warto pernah meminta bantuan ilmu hitam untuk mencelakai tetangganya. Namun, karena perlindungan Allah, santet itu berbalik pada pengirimnya sendiri. Ini menjadi pengingat bagi kita semua, jangan sekali-kali terjerumus dalam perbuatan syirik seperti ini. Karena setan hanya mempermainkan manusia. Pak Warto yang hadir di antara kerumunan warga tertunduk menyesal. Ia berjanji akan bertaubat dan meninggalkan semua perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Namun, malam itu, gangguan belum sepenuhnya hilang. Malam setelah pemakaman Mbah Kromo, ketenangan yang diharapkan ternyata belum sepenuhnya datang. Beberapa warga mengaku masih melihat bayangan hitam yang berdiri di bekas rumah Mbah Kromo. Suara rintihan samar terdengar setiap kali azan berkumandang, seakan makhluk tersebut tersiksa namun enggan pergi. Pak Warto yang merasa bersalah dan ketakutan akhirnya meminta Kiai Rahman untuk melakukan doa bersama di rumah itu. Malam itu, dengan penerangan obor, Kiai Rahman mengajak seluruh warga berkumpul dan membaca tahlil serta ayat-ayat suci Al-Quran. Saat doa mencapai puncaknya, terdengar suara jeritan panjang yang menggema dari dalam rumah. Lampu obor tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan total. Beberapa warga mulai ketakutan, namun Kiai Rahman tetap melanjutkan doa dengan suara lantang. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sudut ruangan.
Sosok itu perlahan mendekat, memperlihatkan wajah Mbah Kromo yang tampak tersiksa dan menghitam. Aku menyesal, suara itu berbisik, penuh rasa sakit. Kiai Rahman terus melantunkan ayat suci. Sosok itu semakin pudar, sebelum akhirnya menghilang dengan jeritan yang memilukan. Setelah kejadian itu, rumah Mbah Kromo diratakan dengan tanah atas permintaan warga. Mereka percaya, sudah saatnya meninggalkan kisah kelam tersebut dan kembali kepada jalan yang benar. Pelajaran yang dapat diambil. Kisah ini mengingatkan bahwa iri hati dan perbuatan syirik hanya akan membawa kehancuran bagi pelakunya. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi ilmu hitam adalah kunci untuk hidup damai dan selamat. Akhirnya, desa tersebut kembali damai, dan peristiwa tragis itu menjadi pelajaran bagi seluruh warga. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.